yakni yang mengelilingi seluruh tanah. Hawilah tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon. Yang kedua, nanti anak-anak minta tolong kejadian yang pertama tadi, apa yang kita bisa ambil dari yang kejadian pertama tadi, yaitu penciptaan. Anak-anak harus hafal penciptaan itu apa saja. Nanti 2 minggu lagi kita bawa buku, kita akan tulis ya. Nah, di kejadian 2 ini anak-anak belajar tentang apa? Ada 4 apa? Sungai ini juga sering keluar ini kalau di ujian ini. Ini ya, ada 4 sungai yang di situ ya. Menjadi ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Sungai yang pertama tadi namanya apa, yang menghasilkan emas? Apa tadi? Bedola, batu, krisopras. Tadi apa? Sungai apa yang pertama tadi? Di ayat yang ke-11. Pison. Kemudian sungai yang kedua, ayo Jessica dibuka Alkitabnya. Sungai yang kedua apa tadi? Gihon. Kemudian sungai yang ketiga Tigris, dan sungai yang keempat Efrat. Jadi ada berapa tadi? 4 sungai yang mengalir di Taman Eden itu ada 4, yaitu apa tadi? Gihon, terus Tigris, terus Asyur, Gihon, Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Nah, di sini diceritakan apa? Coba Bu Ari mau tanya. Kejadian pasal 2 ini Tuhan membuat apa? Taman yang sangat indah, yaitu namanya taman apa? Taman Eden. Wah, kalau di Alkitab itu diceritakan Taman Eden itu begitu indah. Banyak kalau tadi dikatakan tumbuhannya belum bisa apa tadi? Belum bisa tumbuh. Kenapa kok belum bisa tumbuh tadi? Belum ada apa tadi? Hujan. Nah, setelah hujan sama ya dengan kita di sini ya. Kalau nggak ada hujan, kira-kira tumbuhan itu pasti mati. Nah, setelah itu ada kabut ya, diceritakan ada kabut, terus tiba-tiba turunlah hujan. Turunlah hujan, maka tumbuh-tumbuhan itu bisa bertumbuh. Mungkin ya di Taman Eden dulu kan kita nggak pernah ada yang tahu ya secara nyata Taman Eden, tapi kalau diceritakan taman itu pasti bagus, buah-buahnya itu seger-seger, besar-besar gitu ya. Kira-kira buahnya buah apa ya? Apa durian? Anggur ya yang pasti ya, biasanya anggur. Oh, ada apel, apalagi kira-kira ya? Stroberi. Waduh, ada apa lagi? Jambu. Oh, jeruk, wes pokok sing enak-enak. Nah, mangga. Waduh, kira-kira. Nah, lalu apakah waktu itu tumbuh-tumbuhan itu sudah punya nama ya? Belum. Nah, apakah yang menamai tumbuh-tumbuhan itu Tuhan Yesus? Nggak tahu. Siapa yang menamai? Tadi loh, Tuhan menciptakan siapa tadi? Manusia yang pertama namanya siapa? Adam. Nah, Adam diberikan kuasa untuk memberi nama pada tumbuh-tumbuhan. Makanya sekarang kamu tahu itu mangga, itu jeruk, itu apel, mungkin itu Adam yang ngasih nama ya. Karena kita enggak tahu sejak Bu Ari lahir itu ya mangga namanya enggak pernah berubah kan ya. Kalau itu ya stroberi ya enggak pernah berubah. Lalu
Katanya Tuhan apa? Kok sepertinya kalau sendirian tuh enak apa enggak ya? Kamu senang ada temannya apa senang sendirian? Kenapa kalau ada temannya tuh mau ngapain coba? Bisa main catur, ya kan? Nah, bisa berenang berdua sampai gosong semua. Loh, iya itu. Ya tahu pas. Kalau sendiri tiba-tiba Jessica pergi ke kolam renang enak nggak berenang sendiri? Nah, koncone yo nggak enak. Nah, apalagi online sekarang nggak bisa ke sekolah. Enak sekolah di rumah apa di sekolah ya? Di sekolah. Kenapa? Yang pertama dapat samu. Ya. Nah, itu yang terutama dan yang paling utama ya. Kalau di rumah katanya mama, oh di omah kok ada samu. Terus Iko, kalau lapar makan nasi, istirahatnya makan nasi, ya kan? Baru sudah bisa menebak. Nah, kalau ke sekolah pasti dapat. Kamu dapat samu enggak kalau ke sekolah? Kalau di rumah? Nah, kamu toko, ngambil di tokomu sendiri. Tokonya besar lo, tahu kan? Tokonya enak ya. Ada banyak punya enggak? Oh, enggak tahu. Lo kok enggak tahu ya? Kalau Pascal suka di rumah apa di sekolah? Dapat sangu tadi ya. Oh, enggak sangu apa kalau sekolah? Sangu kue. Loh, enggak sangu. Oh, bekal. Sarapan di rumah. Oh, sarapan di rumah. Waduh, kok hebat sekali. Tapi selain itu, selain ke sekolah tadi, selain misalnya bawa uang apa nggak bawa uang, yang utama kita ketemu Guru. Oh, guru apa teman? Malah jauh. Kalau kamu ketemu bu guru, malah kalau balik dulu. Alah, guru ini kok melebu? Gitu. Kalau kamu? Kalau nggak ada gurunya mainan. Nah, senang mana ada gurunya apa mainan? Nah, itu. Ternyata kalau sendiri tuh nggak enak ya. Di rumah sendiri gitu kamu rasakan. Mama pergi, papa pergi, lampu mati di rumah sendiri, hujan gimana? Ya, ambil payung dia sebagai guru. Oh, ambil payung lari ke rumah tetangga. Nah, itu artinya kamu mencari siapa? Orang lain, mencari teman, ya kan? Nah, itu lebih bagus nggak berhenti tertawa, nah, kan? Ternyata kalau sendirian itu nggak enak. Apalagi kalau pergi ke warung mau makan sendiri, toleh sendiri. Kalau ada temennya kan enak sambil ngobrol. Kayak Jessica sama Kevas kemarin. Ya berenang enak kan kalau ada temennya. Di sana mungkin juga ketemu teman-teman lagi. Nah ternyata Tuhan ngomong gini, seakan re Adam dewean. Ngerti nggak bahasanya Bari? Bahasa Inggris loh ini. Bahasa Jawa itu. Oh bahasa Jawa ya. Nah, jadi Tuhan tuh ngomong kasihan Adam ini sendirian, Taman Edennya luas, besar, banyak buah-buahan, banyak binatang, kasihan Adamnya. Katanya Pak Sugeng, mosok kita ngomong-ngomong sama sapi, ya kan? Mosok ngomong sama ayam, kan nggak bisa diajak ngomong kan gitu ya. Makanya Tuhan apa? Menciptakan siapa? Hawa diambil dari apa tadi? Ayo, tadi kalau tulang rusuk. Kira-kira waktu itu loh ya. Tulang rusuk itu ada di mana ya? Oh, di sini ya? Enggak di sini. Enggak di sini. Tuhan ngambilnya sama apa? Kan enggak ada suntikan. Tangan ah, ngomong kamu. Namanya ngomong nggak Tuhan kalau ngambil pakai tangan? Loh, tak tanya. Tiba-tiba kayak zombie. Loh, masa zombie ya? Kan Adamnya dibuat apa? Tidur. Wah, kalau sekarang itu di ruang operasi. Nah, ya kan? Bu hari ini sudah berkali-kali masuk ruang operasi itu dingin, nggak usah ke sana, nggak enak, ya. Nah, tapi waktu itu ajaib ya. Tuhan bisa menidurkan Adam. Kalau waktu itu Adam apa ya digendong dulu baru tidur, gitu ya. apa dinina bobok dulu baru tidur ya. Adamnya itu loh bisa tidur terus Tuhan mengambil tulang rusuknya. Ajaib nggak Tuhan itu? Kamu anak-anak Tuhan tuh miliki Tuhan yang ajaib loh. Bayangkan ngambil tulang rusuk itu loh. Ini kena pisau sering, waduh, nangisnya 1 minggu 1 hari 1 malam nggak berhenti.
Ya kan? Kemarin Keva saja nih glodoki, mak sakit, glodoki gitu kan? Sakit salah. Nah, apalagi itu diambil tulang rusuknya. Wah, kita nggak bisa menerka-nerka membayangkan ya Tuhan ngambil tulang rusuknya. Apakah waktu itu terus Adam berdarah-darah begitu ya? Kan tubuhnya diambil gitu atau gimana ya? Di sini tidak diceritakan karena ini adalah keajaiban dari Tuhan. Tuhan mengambil tulang rusuknya Adam lalu membuat manusia lagi satu dinamakan Hawa untuk menjadi penolong yang sepadan dengan Adam. Karena yang diciptakan Tuhan itu tidak ada yang sama dengan Adam. Ya, kalau tumbuhan kan bentuknya seperti itu, seperti yang di depan itu. Kalau hewan juga bentuknya seperti itu. Yang sama dengan Adam tidak ada. Lalu karena begitu besar kasih Tuhan, cinta Tuhan, maka Tuhan menciptakan manusia yang kedua yaitu Hawa. Kalau menurut kalian Tuhan itu luar biasa nggak? Waktu Bu Ari melahirkan Mas Yo itu kan operasi harus disuntik dulu supaya Bu Ari tidak merasakan sakit. Nah kalau itu Adam nggak diceritakan Tuhan memakai suntikan, nggak ada. Ya. Nah maka anak-anak harus bangga ya, harus semakin giat membaca. Nah dengan begini anak-anak kan mengerti. Waduh dari baru 2 pasal saja ceritanya sudah luar biasa melebihi cerita yang ada di HP. Iya kan? Ini nyata loh anak-anak, ini bukan dongeng kayak kamu baca Doraemon, baca apalagi ya sekarang baru nggak tahu buku anak-anak sekarang apa. Oh, Tom Jerry. Nah, Sang Kuryang pernah dengar ya? Sang Kuryang, terus apalagi ya? Putri Salju, dongeng yang itu dongeng, nggak ada itu dibohongi semua. Upin Ipin, Sosisip ya. Itu hanya dongeng saja, nggak ada sebetulnya. Kalau yang ini nyata, ini ada. Mana buktinya Bu? Kok ini nyata Adam dan Hawa ada? Buktinya ada kamu, ada Bu hari ini ya karena dari Bapak Adam dan Bapak Ibu Hawa. Ini loh buktinya kita ada sampai hari ini. Kita ini bukan dongeng, kita ini nyata ada. Percaya nggak sih kamu kalau Taman Eden itu ada? Percaya kan enggak? Percaya. Percayanya dari mana? Dari Ya pinter. Dari yang baru saja kita baca. Karena kalau diceritakan itu mungkin kita senang loh tinggal di Taman Eden itu. Semua buah-buahan tadi dikatakan boleh nggak dimakan sama Tuhan? Boleh ya. Semua tadi loh diceritakan di situ kan ada tadi. Semuanya boleh dimakan dan harus dikasih nama. Tapi ada satu yang tidak boleh dimakan karena kalau Tuhan bicara kalau kamu makan itu maka kamu akan mati. Nah, kita lanjutkan. Kejadian 3. Kejadian 3 ada berapa ayatnya ya di Kejadian 3 ini ya? Yang bawa HP nih yang bisa lihat ini. 24. Oke, kita akan mulai dari Anol. Kejadian 3 ayat 1. Dari judulnya ya. Oh, enggak ada judulnya. Ya udah buat yang baca. Manusia jatuh ke dalam dosa. Yuk. Adapun ular Ialah yang paling cerdik dari segala bintang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu